Nah, itu. sama apa dapat kue atau apa, dapat jatah atau peti atau bagaimana. Nah, itu kan kadang seperti itu. Ya, mereka punya cara macam-macam. Kita juga harus punya cara, ya. Orang tidak baik ada cara, kita yang orang merasa kita punya cara. Sebagai kami tidak ada hubungan apa-apa. Kita ini pribadi aja, terpanggil sebagai pendai, mubalik, parkai, ya datang, tabayun. Kemanusiaan ya. Iya, kemanusiaan betul. Mewakili Majelis Ulama Nahdlatul Oh baik, siap. Apa prolog dulu dengan masalah masjid yang ada di Pikonon, kabarnya tidak ada masjid satupun ada di sini. Bagaimana komentar? Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari majelis. Kami dari Majelis Ulama Nusantara ya berkunjung ke pondok Pantai Indah Kapuk 2 ini. Ya, beberapa tempat kita sudah kunjungi ke pantai, dan sekarang ini kita ada di Menara Syariah. Tepatnya di lantai 5 masjid ini namanya Al Khairiyah ya. Jadi bukan di basement ini di lantai 5 ya. Luar biasa, kita cukup kaget juga, ternyata dikira masjidnya di basement, ternyata di lantai 5. Dan isu yang tadi katanya tidak ada masjid di PIK 2, kami telusuri ternyata ada di sini. Dan ya nggak ada isu juga katanya nggak ada azan segala macam, ternyata Kita nyebut luar biasa memandang azan terdengar di Santero PIK 2 ini ya. Oh, gitu. Sekira itu. Oke, mau ada tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibnu Mulkan, salah satu bisa dikatakan sebagai pengurus di Majelis Ulama Nusantara, dan kami bersama sahabat para kiai juga berkunjung langsung, visit langsung tabayun, karena bertabayun itu sangat dianjurkan, diwajibkan dalam Islam. Perkara apapun kita harus tabayun. Alhamdulillah kita berada di gedung PIK 2 ya, Menara Syariah, lantai 5, terdapat Masjid Al Khairiyah yang diresmikan langsung oleh Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Ini bukan di basement, tapi adanya di lantai 5. Megah, bagus, rapi semua. Kebetulan pas kita sholat zuhur di sini. Mudah-mudahan mau berkah buat kita semua. Hal-hal yang mungkin berkaitan dengan hoak, berita-berita miring, itu lebih baik kita tabayun dulu. Kita bukan orang di pihak B, pihak A, kita ada di tengah. Ulama itu wajib menengahkan perkara apapun. Itu dari kami sampaikan. Nanti hasil tabayunnya gimana kan? Akan disosialisasikan ke masyarakat atau gimana melalui pihak masjid? Insya Allah, ya, kami sebagai ulama tentunya nanti setelah dari sini pun kami tabayun juga dengan para pengurus yang lain, koordinasi lagi, rapat lagi, nanti akan ada pernyataan resmi dari kami semua. Karena ini masalah sangat sensitif. Negara kita bukan kita harus tambah panas, tambah kompor, tambah penyebab provokator. Kita harus ademin biar rukun, biar damai, maju untuk semua, berkah buat semua, sejuk untuk semua. Begitu kira-kira. Cukup? Apakah untuk keanggotaan kepengurusan sendiri ada kaitannya dengan pihak PIK? Tidak. Oh, tidak ada. Sampai saat ini kami betul-betul masih ulama, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Kami penengah. Semoga dengan ditengahkan ini semuanya dari tambah baik, itu aja. Kita datang sendiri, inisiatif sendiri. Iya. Tidak ada. Ya. Satu lagi. Apa? Kriteria masjid menurut Ustadz itu seperti apa? Apa tuh maksudnya? Ini kan masjidnya kan ada di dalam gedung. Iya. Sementara pertanyaan netizen segala macam itu kan kalau masjid itu kan di luar gedung. Iya. Nah, katanya nggak ada suara azan. Nah, kalau ini kan kapasitasnya kan di dalam gedung. Nah, seperti apa gitu kalau jumlah Ustadz? Ya, kita tahu kan ini kan zona masih terbatas penduduk ya. Kita melihat jumlah jamaah segala macam, mungkin dalam saat ini situasinya masih bangun di dalam gedung.
yang penting bisa digunakan. Kadang ada juga masjid besar orangnya nggak ada, gimana? Musola besar orangnya gimana? Yang penting kan jamaahnya bisa memakmurkan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan ini masjid? Kita semua muslim, ayo kita gunakan ini masjid ini dengan sebaik-baiknya. Saya rasa bukan mencari kekurangannya, tapi terus berjuang cari sisi positifnya. Begitu kan kira-kira? Terus sebagai Pak Ya. Kiai ini, Hah? hubungannya apa nih dengan PIK, Oh. masjid? Nah itu bagaimana nih? Kok bisa nyambung dalam arti kata? Apakah jadi komisaris atau apa? Coba tolong terangkan. Dari awal kami jelaskan, kami datang kami tabayun, panggilan dari hati nurani. Sebagai pendakwah, jiwa kami itu aslinya pendakwah. Jangan masalah yang lalu dan masalah akan datang, ulama harus tampil di situ. Kejadian kalau melibatkan negara, melibatkan umat, ulama harus tampil. Bukannya terima berita sempal-sempalan yang kurang jelas. Kita datang kemari, kita diterima dengan baik, kita juga kan baik. Terima visit, tabayun baik, semua ruang kita lihat. Kan lebih tahu. Jangan katanya, tapi kita lihat langsung. Itu kan ajaran Islam. Banyak netizen yang mengatakan Nah, itu. sama apa dapat kue atau apa, dapat jatah atau peti atau bagaimana. Nah itu kan kadang seperti itu. Ya mereka punya cara macam-macam, kita juga harus punya cara ya. Orang tidak baik ada cara, kita yang orang merasa kita punya cara. Sebagai kami tidak ada hubungan apa-apa. Kita ini pribadi aja, terpanggil sebagai pendai, mubalik, para kiai ya datang, tabayun. Ya, kemanusiaan ya. Iya, kemanusiaan betul. Kiai, Iya, Al-Qaryah, Masjid Al-Qaryah, Masjid Kebaikan. iya. Nah, kira-kira kebaikan apa yang akan muncul dari masjid yang ada di dalam gedung yang katakan sangat representatif ini? Al-Khairiyah artinya kebaikan. Masjid ini udah baik. Lebih baik lagi dimakmurkan oleh orang-orang yang baik juga. Jangan namanya khairiyah tapi dalamnya sepi, nggak ada kegiatan. Bukan hanya sholat, masjid ini manfaat ekonominya. Barangkali di sini bisa cek kesehatan segala macam. Yang penting memakmurkan masjidnya itu baik sesuai dengan nama Al-Khairiyah. Sampai kapan begitu? Pak Ustadz, Ya. mau nanya, untuk suara azan sendiri apakah terdengar keluar atau hanya di dalam lingkup gedung ini? Nah ini banyak kiai juga bisa ditanya, udah dengar suaranya? Ya, gimana? Terdengar dari Oh? di luar. Langsung tuh, iya banyak sih nyaksiin sih. Iya. Ada lagi? Hah? Masyarakat. Ya kami juga ya, artinya saya ini kan orang bebas juga para ulama ya, tidak ada kaitan apapun dengan yang ada di sini, yang bangun, yang segala macam. Kami murni dari sendiri, tidak ada unsur keterkaitan, nggak ada. Yang jelas segala kritik saran dari PIK harus terima juga dari masyarakat. Pihak PIK harus terima saran, masukan, ide dari masyarakat sekitar. Tapi Kalau baik, yang lanjutkan. maaf mendapat imbalan apa-apa ya dari PIK istilahnya? Saya enggak diimbalan apa-apa, kita tulus lillahi ta'ala. Makasih ya. Ustaz, Iya. pertanyaan, apa pesan yang disampaikan dalam kunjungan ini? Dan harapan Oh, pesannya segala sesuatu kita harus bertabayun. Dari hal kecil sampai besar kita bertabayun, dan kita sebagai pihak pengelola harus terima kritik, saran dan sebagainya demi kemajuan. Kritik harus ada solusi. Inovasi jalan terus untuk kemajuan bersama. Ya, saya rasa itu. Makasih. Izin satu lagi Pak. Ya. Berarti intinya Majelis Ulama Nusantara ini mendukung pembangunan proyek strategis nasional PIK 2 itu ya? Ya insya Allah. Kami tadi dibilang kan kesadaran datang pribadi masing-masing tadi datang. Nanti kita akan ini lagi pertemuan para ulama juga. Itu kita dengar saran segala itu kan masukan penting juga. Gitu. Apakah menurut Bapak sendiri PIK 2 ini banyak mudaratnya atau kebanyakan masalah? Insya Allah banyak baiknya. Banyak baiknya. Ya. Seperti halnya, Amin. seperti halnya. Ya ini ada masjid udah kelihatan untuk umat. Oke. Saya juga baru ini masuk kemarin kan. Belum lihat semua, nanti visit kita bisa punya panel masing-masing, teman-teman kita kumpulin. Insya Allah secara kasat mata baik.